Bayangin, komputermu sekarang bisa disuruh buat bikin file presentasi lengkap dengan gambar dan desain yang menarik hanya dengan perintah aja. Udah gitu, komputer ini tuh tipis dan ringan banget dan udah ada AI-nya. Yes, ini bukan komputer sembarangan yang biasa kamu tahu. Ini adalah Huawei MatePad Pro Max. Dari namanya aja mungkin kalian udah bisa nebak ya kalau ini adalah tablet kasta tertingginya Huawei. Nggak cuman Pro, tapi juga Max. Karena memang selama saya bikin video tablet Huawei, tablet yang satu ini emang yang paling canggih. Nggak hanya hardware-nya aja yang mentok rata kanan, tapi software-nya juga. Karena di awal saya tuh udah sempet tease soal kemampuan AI-nya, mending kita mulai pembahasannya dari software-nya terlebih dahulu. Untuk PC level WPS Office-nya ya udah pada tahu kan ya, aplikasi WPS-nya ini tuh ya nggak seperti di kebanyakan tablet yang versi mobile. Dia tuh punya fitur selengkap Microsoft Office di laptop. Custom margin, pivot table, animasi transisi di PowerPoint, segala macamnya itulah. Nah, kini bedanya nggak hanya kamu dapat aplikasi Office yang powerful dan persis kayak di laptop, dia itu dibekali sama AI untuk mempermudah pekerjaanmu. Di toolbarnya itu ada WPS AI. Contoh, misalnya kamu lagi bikin file Word ya, di sini kamu bisa minta bantuan untuk perbaikin tulisanmu atau misalnya mau dibuat lebih formal. Atau bahkan bikin dokumen start from scratch, kamu tinggal tentuin tema aja. Kalau lagi bikin file presentasi, kamu bisa juga bikin presentasi lengkap dengan grafis yang menarik dengan ngasih judul doang. Nanti dia tuh ngeriset dan susun file presentasinya sendiri. Tentu nggak semua hasil riset dan filenya ini tuh udah siap untuk langsung dipresentasikan. Masih butuh bantuanmu untuk melengkapi dan membuat presentasinya tuh jadi lebih menarik. Tapi setidaknya presentasi kita itu tuh sudah terstruktur dan nggak kayak mulai dari nol. Mulai dari nol, emangnya kamu mau lagi isi bensin? Tawa dia. Kamu bahkan bisa minta bantuan AI-nya untuk bikin presentasi dari file tulisan. Di Sheet atau yang kalian lebih kenal file Excel juga bisa minta bantuan AI juga. Ada PDF yang panjang, pengen tahu isinya apa sebelum memutuskan untuk membacanya? Kamu juga bisa minta bantuan AI buat summarize PDF-nya. Kehadiran AI di PC level WPS Office tentu akan meningkatkan produktivitas dalam menggunakan tablet ini. Produktivitas memang menjadi kata kunci utama dari Huawei MatePad Pro Max. Di paket pembeliannya juga langsung dikasih aksesoris untuk membantu produktivitas. Ada keyboard case, stylus, dan Bluetooth mouse. Keyboard case-nya ini magnetik. Ketika dibuka langsung ada keyboard yang dilengkapi sama trackpad. Kalau trackpadnya disentuh akan langsung muncul mouse-nya. Ini akan kepake banget buat ngerjain file Excel. Support multitask juga dengan menggunakan gesture untuk memudahkan kamu untuk multitasking ya. Lihat aja animasinya ini tuh smooth banget. Kemudian ada posisi kemiringan layar yang bisa dipilih. Dan hey, cekungan apa ini di belakang sini? Jadi cekungan ini adalah buat naruh stylus M Pencil Pro-nya yang juga ada di paket pembelian. Stylus ini memang bisa nempel di bagian sisi tablet sebelah sini ya, dan ngecasnya juga di situ. Cuman kalau dibawa pergi kemana-mana atau masuk ke tas kan bisa copot. Biar kagak hilang, kamu tuh bisa taruh di coakan tadi dan dia akan tersimpan aman di dalam case-nya. Untuk M Pencil Pro-nya sendiri, Huawei tuh udah nyiapin 2 aplikasi untuk memaksimalkan fungsi dari stylus ini. Yang pertama adalah Huawei Notes. Kalau mau bikin catatan kuliah atau catatan kantor, bisa langsung aja coret-coret kayak nulis di buku. Handwriting recognition-nya tuh udah dibantu sama AI, jadi lebih akurat lagi kalau mau bikin tulisan tanganmu jadi teks. Sekarang bahkan udah bisa juga ngenali tulisan rumus atau operasi matematika. Dia tuh sudah ada AI equation recognition-nya. Aplikasi kedua buat memaksimalkan M Pencil Pro ini adalah GoPaint. Ini adalah aplikasi substitusi dari Procreate di iPad. Menariknya, walau substitusi dan nggak perlu bayar bulanan alias gratis, aplikasi GoPaint ini malah lebih powerful ketimbang Procreate. Ternyata saya baru tahu kalau ini adalah aplikasi yang Huawei kembangkan sendiri sama China Academy of Arts, salah satu universitas seni paling bergengsi di Hangzhou, China. Makanya fitur-fiturnya ini tuh emang cocok buat mereka yang punya kemampuan seni yang baik. Beberapa fitur yang menarik itu ada fluid brush, scatter brush, dan sebenarnya bisa dipakai juga buat bikin animasi.
Cuman ya mohon maaf nggak bisa didemoin karena skill issue. Sebenarnya ada kenikmatan lain dalam menggunakan Huawei MatePad Pro Max ini. Cuman kenikmatan tersebut ada di bagian hardware-nya. Jadi mending sekarang kita bahas hardware-nya. Pas lagi gambar, kamu akan notice kalau layarnya itu nyaman banget dipakai gambar. Selain dia tuh punya bentang layar 13,2 inch beresolusi tinggi yaitu 3K 144Hz, punya panel fleksibel OLED, tapi dia juga pakai paper matte. Makanya pas dipakai gambar tuh kesetnya tuh keset enak gitu. Ah gimana dah? Setahu saya keset enak mah ngumpil, Bang. Pas nulis kayak nggak berasa aneh, pas dibaca kok berasa aneh ya? Iya, kesetnya tuh keset enak. Nggak kayak gambar di atas kaca. Udah gitu, finishing paper matte-nya ini juga bikin layarnya tuh minim pantulan atau refleksi. Jadi kalau mau menikmati nonton film, enaken nonton Netflix di tablet ini. Seperti biasa untuk urusan speaker, Huawei tuh nggak pernah mengecewakan saya ya. Tablet ini masih kedapetan 6 buah speaker. Suaranya tuh renyah dengan dentuman bass yang masih kerasa. Jujur saya heran, kok bisa tablet setipis ini bisa punya 6 speaker. Nah, tipis udah kesebut nih. Kita akan ngomongin soal hal itu. Jadi sebenarnya ada begitu banyak hal yang membuat saya amazed sama Huawei MatePad Pro Max ini. Kayaknya Huawei tuh ngeluarin tablet ini tuh karena kepengen flexing aja. Emang siapa sih yang kepikiran pengen tablet 13 inch, full feature, bisa dipakai kerja atau gambar ya. Tapi tipisnya tuh nggak sampai setengah senti atau beratnya cuma setengah kilo aja. Nggak ada yang kepikiran kayak gitu. Karena itu tuh kayak nggak mungkin. Tapi Huawei ternyata bisa bikin tablet kayak begitu. Ini tipis, tablet ini kagak nyampe setengah senti ya. Cuman 4,7 mm aja. Ini tuh bukan tipis lagi, tapi tipis. Beratnya setengah kilo, ringan bener. Dia tuh lebih tipis dan lebih ringan daripada iPad Pro M5. Meski tipis dan ringan, tadi sobat udah tahu kalau dia tuh bisa masukin 6 buah speaker. Terus dia juga punya 4 mikrofon. Buat apa? Nanti saya akan kasih tahu. Bezelnya buset, ini tipis juga, udah berasa kayak layar semua ini. Proporsional lagi bezelnya, nggak tebel di satu sisi. Nah, bezel tipis kayak begini sebenarnya bakal nyusahin pihak brand itu sendiri. Karena mereka masih harus taruh kamera depan di tabletnya. Kan buat para profesional, tabletnya kudu bisa dipakai buat Zoom meeting atau Microsoft Teams kan. Nah, biasanya kalau bezelnya itu udah terlalu tipis, solusinya tuh salah satu di antara dua ini. Satu pakai notch atau taruh di pojok di bagian dalam layar. Nah, Huawei ini beda. Meski bezelnya tipis, tetap ditaruh di bezelnya. Ini tuh mepet banget coy. Saya nggak ngerti gimana caranya mereka bisa melakukan ini. Karena sampai saat ini yang bisa naruh kamera di bezel setipis ini hanya Huawei. Ya elah bang, naruh kamera doang, apa susahnya sih? Kalau kalian tahu ya bagaimana isi dalam gadget dan bagaimana komponen itu harus tersusun, kalian bakalan ngerti sih kenapa perihal naruh kamera di bezel tipis aja tuh bikin saya excited. Bezel tipis, bodi tipis, bobot ringan, ini mah baterai yang jadi korban. Tetot! Baterainya 10.400 mAh, support supercharge 66 watt. So, ngecasnya tuh cepet, tapi dia juga support 40 watt reverse charging. Artinya apa? Artinya, kalau HP lu tiba-tiba mau habis baterainya, lu bisa pakai tablet ini jadi power bank. Salah, Bang. Itu namanya power blade. Power blade ya. Tipis banget cuy. Tipis banget bang. Kalau dipikir-pikir, wah ini bisa dijual sebagai power bank termahal di dunia ini. Power bank 10.000 mAh. Ada tablet, ada layarnya. Cakep kan? 40 watt, Bang. 40 watt bener. Ngebut banget. Ngebot. Ini power bank fast charging. Waduh. Makanya saya tuh, wah edun lah ini mah. Oke lah, softwarenya oke, hardwarenya juga mantep. Tapi gimana kalau dia dipakai buat kerja sehari-hari? Karena ini yang biasanya bikin ragu. Apa iya beneran bisa dipakai kerja? Apa iya aplikasi Google-nya ada? So ya, saya akan jawab. Ini terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah taruh di kolom komentar. Jadi, section yang kali ini inspirasinya adalah Anda. Yang pertama, ini adalah pertanyaan salah satu orang yang saya kenal. Dia tuh mau pakai tablet Huawei sebagai pengganti laptop, tapi dia itu tuh dosen. Biasa presentasi melalui Zoom meeting ke mahasiswanya. Nah, tablet ini bisa dipakai buat itu kagak? Jawabannya bisa. Jadi kamu tuh tetap bisa share dokumen, baik itu dalam bentuk gambar atau JPEG gitu ya, atau PDF melalui Zoom. Kalau mau via PowerPoint bisa juga, tapi pakai share all screen kayak begini. Selanjutnya, mau konekin tablet ini ke monitor biar lebih enak kerjanya? Jawabannya adalah bisa. Tinggal colok aja via Type-C-nya ini.
Cuman dia tuh hanya bisa mirror aja ya, nggak kayak extended display kayak begitu. Kemudian buat ngeprint dokumen tentu saja bisa, walau sekarang sih udah eranya paperless nggak sih? Kemudian aplikasi Google ada, tinggal download aja. Buat kerja pasti ya butuh kayak Google Drive, Gmail, dan lain-lain. Kamu tinggal cari aja via Huawei App Gallery. Semua aplikasi yang kamu butuhin tuh ada di sana. Bahkan kalau ternyata ada trouble atau ada hal yang kamu nggak ngerti nih, gimana caranya atau tentang perangkat Huawei kamu, Huawei tuh udah nyiapin call center. Hubungi aja nomor ini. Ting! Nanti dibantu sama operator. Kerjaan Office, sudah dibahas sebelumnya ya ini ya. WPS-nya ini tuh PC level, jadi punya fitur yang sama kayak Microsoft Office di laptop Windows. Bedanya adalah dia tuh nggak perlu bayar subscription, gratis. Tinggal pakai aja. Udah ketambahan fitur AI juga lagi, jadi ya makin produktif lah. Multitasking jelas bisa. Bahkan sebenarnya untuk urusan multitasking dan smoothness, tablet Huawei itu tuh salah satu yang terbaik. Animasi ke tab multitaskingnya itu smooth. Mau dual screen kayak begini juga gampang. Sambil ada floating window-nya juga bisa. Kalau dipakai buat ngedit video bisa apa enggak? Jadi saya tuh sengaja ngedit video di tablet ini dengan resolusi 4K dan 60 fps. Bakalan nge-lag apa enggak sih? Ya hasilnya mungkin sudah kalian lihat di Instagram. Video saya soal roaming battle di Thailand, saya edit menggunakan tablet ini. Selama ngedit nyaman, nggak ada masalah meski resolusi dan frame rate videonya tuh tinggi. Nih tuh filenya tuh. Gua kerjain di sini tuh. Terakhir, transfer file dari HP gimana? Kalau HP-mu Huawei juga sih ya nggak ada masalah ya, ada Huawei Share. Tapi kalau iPhone atau Android gimana? Untuk ini harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Yang saya pakai sih namanya tuh Send Anywhere. Aplikasi ini tuh tersedia di Huawei App Gallery, Play Store Android, dan App Store-nya Apple. Kalau mau kirim sesuatu, tinggal scan QR aja. Mudah dan cepat. So, masih ragu sama tablet ini? Saran saya sih nggak usah. Lagi pula ini adalah tablet varian tertingginya Huawei. Udah pasti nyaman banget lah. Desain, performa, fitur, ini tuh udah yang terbaik yang Huawei bisa kasih. Tapi kalau misalnya kamu tertarik sama WPS Office yang ada AI-nya ini, tanpa merasa perlu desain super tipis dan berbagai kelebihan lain dari Huawei MatePad Pro Max, kamu tuh bisa juga pilih yang Huawei MatePad 11.5 yang paper matte display terbaru. Dia juga dapat keyboard, M Pencil, tapi dia yang versi third gen ya, bukan yang M Pencil Pro, dan 1 tahun AI WPS Office. So kalau tertarik bisa langsung aja check out barangnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.